Di lereng pegunungan Jawa Timur, ada sebuah desa terpencil bernama Wilis. Konon, desa ini tidak pernah ada di peta, tapi orang-orang yang tanpa sengaja tersesat bisa menemukannya. Anehnya, siapapun yang sudah pernah masuk ke sana, sulit sekali keluar dengan selamat. Ardi, seorang mahasiswa pecinta alam, mendengar kisah ini dari kakeknya. Karena penasaran, ia bersama 3 temannya, Raka, Dini, dan Bagus, memutuskan mencari desa tersebut. Mereka berangkat sore hari, mengikuti jalan setapak yang semakin lama semakin asing. Matahari tenggelam, dan kabut tebal mulai turun. Ketika mereka hendak berbalik arah, sebuah gerbang kayu tua muncul di depan mereka, padahal sebelumnya tidak ada apa-apa. Gerbang itu dihiasi ukiran aneh menyerupai wajah-wajah meringis. Tanpa pikir panjang, Ardi melangkah masuk lebih dulu. Dan saat itu juga, suara gamelan lirih terdengar dari kejauhan, padahal tidak ada seorang pun yang tampak di sekitar. Di balik gerbang, mereka menemukan perkampungan kecil dengan rumah-rumah joglo yang terlihat tua dan rapuh. Warga desa menyambut mereka dengan senyuman, tapi senyuman itu terlalu lebar, seolah wajah mereka ditarik paksa untuk tersenyum. Malam itu, mereka dipersilakan bermalam di sebuah pendopo besar. Warga mengatakan, jangan keluar setelah tengah malam, apapun yang terjadi. Namun rasa penasaran Raka membuatnya nekat keluar ketika jarum jam menunjukkan pukul 12. Tepat di jalan desa, ia melihat bayangan hitam berjalan mundur sambil berbisik, "Kamu sudah dipanggil." Keesokan harinya, Dini menemukan sebuah wayang kulit terbakar di depan pintu pendopo. Warga desa menatap mereka dengan tatapan hampa, lalu seorang tetua berkata, "Kalau kalian tidak segera pergi, desa ini akan memilih salah satu dari kalian untuk tinggal selamanya." Ardi yang semakin bingung mencoba mencari jalan keluar. Tapi setiap kali mereka kembali ke gerbang kayu, yang terlihat hanyalah tembok batu besar menutup jalan. Kini mereka sadar, desa Wilis bukan desa biasa, melainkan sebuah perangkap gaib. Suasana desa semakin ganjil. Senyum warga yang semula terlihat ramah, kini tampak seperti topeng yang menutupi wajah kosong mereka. Ardi mulai merasakan ada sesuatu yang janggal, seperti desa ini bukan milik manusia. Malam itu, mereka semua tidur di pendopo. Tapi suara gamelan lirih kembali terdengar, makin lama makin jelas. Gending Jawa mengalun, seolah dimainkan di dekat telinga mereka. Dini menutup telinga dengan bantal sambil berbisik. Kenapa musiknya terdengar dari dalam kepala, bukan dari luar? Raka, yang sejak awal penasaran, lagi-lagi nekat keluar meski sudah diperingatkan. Bagus mencoba menahannya, tapi Raka mendorongnya kasar. "Kalau kita mau tahu rahasia desa ini, kita harus lihat sendiri siapa yang mainkan gamelan itu." Begitu Raka menyeberang halaman, langkah kakinya berhenti. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Bagus dan Ardi yang mengintip dari celah pintu juga ikut terdiam. Di tengah alun-alun desa, ada bayangan raksasa tanpa wajah duduk bersila. Tangannya panjang sekali, memukul gamelan satu persatu, menghasilkan suara yang menusuk kepala. Di sekitarnya, puluhan warga desa ikut menari dengan gerakan kaku, seolah mereka adalah wayang hidup. Tiba-tiba, salah satu penari berhenti, tubuhnya kaku, lalu jatuh membusuk seketika di tanah. Warga lain hanya tersenyum, seperti itu hal yang biasa. Raka ketakutan, hendak berlari kembali ke pendopo. Tapi sebelum ia sempat berbalik, bayangan raksasa itu menoleh, meski tak punya wajah, semua orang bisa merasakan tatapannya menusuk ke dalam jiwa. Raka berteriak histeris, tubuhnya mendadak tertarik ke tengah alun-alun, terjerat benang-benang halus yang entah dari mana muncul. Ardi dan Dini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika tubuh Raka perlahan-lahan ditarik ke dalam gamelan. Suara gamelan mendadak berubah nada, menjadi lebih cepat, lebih keras, seperti menyambut permainan baru. Bagus menutup mulutnya sambil menangis. Dia jadi bagian dari gamelan itu. Ardi sadar, mereka harus keluar sebelum desa ini memilih korban berikutnya. Setelah melihat Raka ditelan gamelan, suasana di pendopo berubah mencekam. Ardi, Dini, dan Bagus sadar, desa ini tidak normal. Mereka harus keluar sekarang juga, atau bernasib sama. Ardi mencoba mengajak, "Kita pergi lewat jalan yang tadi, sebelum matahari terbit." Mereka berlari menembus jalan desa. Anehnya, para warga tetap tersenyum dan menunduk saat mereka melewati, seolah tahu mereka takkan pernah berhasil keluar. Dini yang paling takut berteriak lirih, "Kenapa mereka nggak ngejar kita?"
Bagus menjawab dengan napas tersengal. Karena mereka tahu kita nggak bisa pergi. Akhirnya, mereka melihat gapura desa yang sama seperti saat pertama kali masuk. Dengan penuh harapan, mereka berlari, melewati gerbang itu. Namun begitu melangkah keluar, mereka justru kembali berada di tengah alun-alun desa. Suara gamelan mendadak berhenti. Hening, begitu pekat hingga hanya suara jantung mereka yang terdengar. Lalu, Raka muncul, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya menyunggingkan senyum aneh. Di tangannya, ada palu gamelan yang berlumuran darah. Dengan suara serak, ia berkata, "Kalian, ikutlah menari bersamaku. Di sini tak ada jalan pulang." Di belakang Raka, bayangan raksasa tanpa wajah kembali muncul, kali ini lebih dekat. Tangannya terulur, meraih mereka satu persatu. Ardi, Dini, dan Bagus hanya bisa menjerit ketika sadar, pintu keluar yang mereka cari hanyalah lingkaran tak berujung. Dan desa itu, kini menutup rapat mereka sebagai bagian dari rahasia kelamnya. Bayangan raksasa tanpa wajah mendekat, gamelan kembali berbunyi pelan, kali ini sendu, seperti memanggil. Ardi, Dini, dan Bagus mundur, tubuh mereka gemetar. Sementara Raka yang sudah berubah hanya berdiri di tengah alun-alun, mengetupkan palu gamelan sambil tersenyum. Tiba-tiba, Bagus berlari ke arah Raka sambil berteriak, "Kalau harus mati, aku nggak mau cuma diam." Namun begitu tangannya hampir menyentuh bahu Raka, tubuhnya seolah ditarik ke udara, lalu jatuh kaku. Matanya melotot, darah keluar dari mulutnya. Tubuh Bagus kemudian bangkit lagi, tapi wajahnya sudah sama seperti warga desa, senyum beku tanpa jiwa. Dini histeris, memeluk Ardi. "Kita nggak boleh di sini. Ardi, tolong." Ardi menutup mata, berusaha berpikir. Tiba-tiba ia ingat sesuatu, kakeknya dulu pernah bercerita tentang desa yang terjebak kutukan gamelan. Katanya, kutukan bisa dipatahkan hanya jika ada seseorang yang berani menghentikan tabuhan terakhir. Dengan sisa keberanian, Ardi meraih palu gamelan dari tangan Raka. Tapi Raka mencengkeram pergelangan tangannya, menatap dengan mata kosong. "Kalau kau hentikan, kita semua akan mati di sini." Ardi berteriak, "Lebih baik mati daripada terjebak selamanya." Ia menghantamkan palu itu keras-keras ke gong terbesar. Suara dentumannya membuat bumi bergetar, bayangan raksasa menjerit panjang, dan warga desa satu persatu roboh seperti boneka tanpa nyawa. Hening, sunyi. Ketika Ardi membuka mata, ia hanya melihat dirinya dan Dini berdiri di jalan setapak gelap. Desa itu sudah hilang. Tak ada rumah, tak ada gamelan, tak ada Raka. Dini menatapnya dengan air mata, berbisik, "Apa kita selamat?" Ardi tak menjawab. Dari jauh, samar-samar terdengar bunyi gong sekali lagi, dan senyum tipis muncul di wajah Dini. Malam itu, Ardi sadar, mungkin mereka tidak benar-benar keluar. Dan kisah desa Wilis belum berakhir. Ardi dan Dini berdiri di jalan setapak. Desa yang tadi mereka lihat sudah lenyap, hanya menyisakan hutan lebat yang gelap. Nafas mereka masih tersengal, tubuh gemetar, namun rasa lega sempat menyelinap. Tiba-tiba, gong berdentum sekali lagi, jauh di kedalaman hutan. Suaranya panjang, menusuk telinga, seperti gema yang tak pernah habis. Dini menggenggam tangan Ardi erat-erat. "Kita harus terus jalan, jangan menoleh, Ardi." Mereka melangkah cepat, menembus kabut, hingga akhirnya melihat cahaya lampu kampung di kejauhan. Ardi hampir menangis lega, mereka berlari semakin kencang. Namun tepat sebelum keluar dari hutan, Dini terhenti. Tubuhnya kaku. "Ardi, ada yang memanggil aku," bisiknya dengan suara aneh. Ardi menoleh, dan menyaksikan wajah Dini berubah, matanya kosong, senyumnya membeku seperti warga desa yang terkutuk. Dari balik kabut, suara gamelan kembali terdengar, bukan sendu lagi, melainkan cepat, menghentak, seperti pesta kematian. Ardi berteriak sambil mengguncang tubuh Dini, namun tak ada respon. Perlahan, dari dalam kabut, bayangan Raka muncul, dengan senyum sama, membawa palu gamelan. "Ardi, giliranmu menabuh." Ardi menjerit, mencoba lari, tapi jalan setapak itu berubah, memanjang tak berujung, membawa dirinya kembali ke alun-alun desa yang seharusnya sudah hilang. Dan malam itu, desa Wilis hidup kembali. Dengan 3 penabuh baru, Raka, Dini, dan Ardi. Sunyi, hanya gamelan yang terdengar, mengiringi tarian tanpa jiwa di tengah kegelapan.